Dalam teori permintaan uang, ada 4 submateri yang akan kita bahas. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Oke, sesuai dengan judul yang tertera, hari ini kita akan membahas mengenai teori permintaan uang. Nah, sebelum kita membahas mengenai teori ini, sebaiknya kalian subscribe dulu channel aku. Kemudian kalian jangan lupa share ya. Kalau kalian merasa bahwa materi ini akan bermanfaat, silahkan kalian share supaya lebih menyebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai teori permintaan uang. Nah, dalam teori permintaan uang ada 4 submateri yang akan kita bahas. Jadi yang pertama yaitu teori permintaan uang klasik. Nanti kita juga akan bahas seperti apa teori permintaan uang klasik itu. Kemudian yang kedua adalah teori permintaan pada masa John Maynard Keynes atau menurut John Maynard Keynes. Kemudian yang ketiga adalah teori permintaan uang post Keynes atau post Maynard Keynes. Kemudian yang keempat adalah teori permintaan modern. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori permintaan uang klasik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori permintaan uang klasik? Nah, dalam teori permintaan uang klasik ini merupakan teori mengenai permintaan dan penawaran uang beserta interaksi di antara keduanya. Nah, dalam teori permintaan uang ini sebenarnya lebih fokus kepada penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dengan nilai uang dan tingkat harga. Nah, salah satu teori dalam teori klasik ini dikemukakan oleh Cambridge atau dikenal dengan teori Cambridge, di mana dalam teori ini lebih menekankan pada perilaku faktor-faktor perilaku yang berkaitan tentang pertimbangan untung dan rugi. Nah, dalam teori ini lebih menghubungkan antara permintaan akan uang seseorang dengan volume transaksi yang telah direncanakan. Kemudian selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor kelembagaan, dalam teori ini juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besarnya kekayaan warga masyarakat, dan ramalan ataupun harapan dari masyarakat mengenai masa yang akan datang. Jadi seperti itu kalau yang dikemukakan dari teori Cambridge itu. Kemudian teori yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Jadi teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes beranggapan bahwa jumlah uang yang diminta oleh masyarakat itu untuk keperluan berjaga-jaga, kemudian untuk keperluan transaksi, dan untuk keperluan spekulasi. Nah, menurut John Maynard Keynes, dalam teori permintaan uang sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan permintaan uang tunai ada 3. Jadi yang pertama yaitu untuk motif bertransaksi atau motif transaksi. Nah, di mana motif transaksi ini merupakan motif memegang uang untuk melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, hal ini dilakukan oleh setiap individu. Misalnya, ketika seseorang telah menerima gaji, nah biasanya dalam perhitungannya masyarakat akan menyimpan setengah dari gaji yang mereka terima untuk melakukan transaksi. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian motif yang kedua yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, alasan atau hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan permintaan terhadap uang tunai yang kedua adalah untuk motif berjaga-jaga. Nah, motif berjaga-jaga ini digunakan oleh masyarakat untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, di mana motif ini tergantung dari besarnya pendapatan yang diterima. Jadi semakin besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat, oleh individu, maka motif berjaga-jaga ini juga akan meningkat, ataupun permintaan uang dengan motif berjaga-jaga yang dilakukan oleh masyarakat itu juga akan meningkat. Jadi hal ini dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Kemudian motif yang ketiga adalah motif spekulasi. Jadi motif spekulasi ini menyatakan bahwa uang merupakan salah satu alternatif bentuk aset selain bentuk aset lainnya. Jadi maksudnya adalah misalnya ketika suatu saat nanti tiba-tiba ada surat berharga yang
ada orang lewat. Jadi ketika misalnya nanti tiba-tiba ada surat berharga atau ada saham yang akan dijual dengan harga murah, itu dengan motif spekulasi ini bisa kita gunakan karena kita berspekulasi bahwa suatu saat nanti ini harganya bisa melonjak. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan motif spekulasi. Jadi selain sebagai aset yang sifatnya tetap, uang untuk motif spekulasi ini bisa juga sebagai motif berspekulasi di masa yang akan datang bahwa akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar nantinya. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai teori modern yang dikemukakan oleh Milton Friedman. Nah, menurut Friedman, teori ini tidak bertitik tolak dari pembahasan yang mendalami mengenai motif-motif memegang uang. Nah, jadi secara umum dianggap bahwa orang mau memegang uang karena uang adalah salah satu bentuk aktiva atau aset yang memberikan manfaat karena merupakan sumber daya beli yang liquid atau readily available source of purchasing power. Nah, kemudian dalam teori permintaan menurut Friedman ini menganggap bahwa pemilik kekayaan memutuskan aktiva-aktiva apa termasuk uang tunai dan berapa yang akan ia pegang atas dasar perbandingan manfaat atau penghasilan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk in nature ataupun utility. Nah, selera dan jumlah kekayaan, maksud dari kekayaan di sini menurut Friedman yaitu mempunyai ciri khas, yaitu bahwa yang dimasukkan dalam definisi kekayaan tidak hanya aktiva-aktiva yang berbentuk uang atau yang bisa diubah atau yang bisa dijual menjadi uang, tetapi juga nilai, tepatnya nilai sekarang atau present value dari aliran-aliran penghasilan yang akan mendatang dari hasil kerjanya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat yang akan kita bahas mengenai teori permintaan uang yaitu teori permintaan post-Keynes atau pasca John Maynard Keynes. Nah, dalam teori ini menitikberatkan pada teori permintaan efektif. Meskipun pada dasarnya ini dibahas dalam ekonomi mikro mengenai permintaan efektif itu bagaimana kita mampu membedakan antara kebutuhan dan hasrat, antara kebutuhan dan keinginan dalam mengkonsumsi, dalam melakukan permintaan. Tetapi dalam teori post Maynard Keynes ini menitikberatkan pada titik permintaan efektif ini. Jadi ketika kita ingin mengetahui seperti apa teori yang dikemukakan dalam post Keynes ini, ya kita hanya berpikir bagaimana kita bisa membedakan antara kebutuhan ataukah hanya sekedar keinginan atau hasrat kita. Oke, jadi itulah tadi penjelasan mengenai teori permintaan uang. Jadi ini merupakan gambaran umum mengenai teori permintaan uang itu seperti apa. Kalaupun misalnya kalian punya saran ataupun komentar mengenai materi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bisa bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian supaya bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi mengenai video ini, mengenai materi tentang teori permintaan uang ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya.